kamu pengguna skincare, apakah kamu tahu SPF ada dua? Sunscreen dan sunblock gunanya beda, indikasinya pun berbeda bermakna. Jangan asal pakai SPF, nanti kamu belang mukanya. Karena sunblock itu pelindung UV fisika, dan sunscreen itu pelindung UV kimia. Hai kamu, jangan pilih yang tepat, pakai SPF jangan salah pilih. Bila kamu di rumah aja pakai sunscreen, karena sunscreen berjumlah punya efek tanning. Pahami indikasi guna dan manfaat, karena bila kamu bermasalah dengan pigmen, jangan pakai sunscreen tapi pakailah sunblock, karena sunblock tidak memicu tanning. Kadang bingung lihat muka dan leher, kenapa muka makin dirawat, makin tanning. Ternyata penyebabnya dari salah pilih pelindung matahari yang bersifat tanning. Makanya pilih SPF sesuai indikasi. Kalau di rumah aja boleh pakai sunscreen, kalau beraktivitas di bawah UV pakainya sunblock. Bila penggunaan tepat hasil glowing shine. Hai kamu, cantik pilih yang tepat, pakai pelindung matahari jangan salah pilih. Bila kamu di rumah aja pakai sunscreen, karena sunscreen berjumlah punya efek tanning. Pahami indikasi guna dan manfaat, karena bila kamu bermasalah dengan pigmen, jangan pakai sunscreen tapi pakailah sunblock, karena sunblock tidak memicu tanning. Hai cantik, kalau kamu bingung pilih SPF, ini panduannya, pilih maka itu sunblock. Bila beraktivitas di bawah UV, bila kamu banyak di rumah aja pilih Sunny Shield, itu sunscreen. Pilih yang tepat agar kamu tidak tanning. Oke, selamat siang sahabat Lination. Gimana kabarnya ini akhir bulan ya Bu? Kita ketemu lagi nih di Tanya Lination. Kali ini bersama aku Lisna bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan, mulai jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Tentunya aku juga nggak sendirian di sini. Nah, aku udah ditemenin sama Ibu Yunia. Halo Lisna. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Saya alhamdulillah tuh Bu. Bisa dilihat setiap minggunya ya. Sesuai negara kita, negara berkembang. Oh gitu. Saya juga warga Indonesia yang berkembang gitu. Kalau sahabat Indonesia gimana kabarnya? Baik? Pastinya baik ya, karena biasanya tanggal segini tuh udah pada gajian Bu. Oh iya? Udah pada gajian, jadi waktunya menikmati promo-promo baik treatment dan produk yang ada di Lination. Nah, seperti itu. Nah, Sobat Lination, sebelum nanti aku mulai ke pertanyaan, aku mau ngorek-ngorek Ibu Yunia tentang tema dan judul yang akan dibahas hari ini, yaitu mengenai apa. Aku mau ngasih tahu informasi ke Sobat Lination ya, kalau produk best seller kita yaitu Melagard udah ready stock lagi. Nah, ini dia nih. Mana sih tadi? Oh, ini dengan packaging baru berarti ya, Bu ya? Iya. Oh, kemasan baru, jadi udah ada stikernya gitu, jadi udah nggak menerawang. Nah, siapa nih yang kecintaan Melagard yang dari kemarin nanyain terus, yuk buruan yuk, boleh langsung hubungin customer service kita dari 3 nomor, atau bisa langsung mau beli Melagard di e-commerce kita, karena produknya juga sudah tersedia di TikTok, di Shopee, dan Tokopedia, seperti itu. Nah, oke deh Sobat Nation, mungkin udah banyak Sobat Nation yang lihat flyer kita berseliweran ya di sosial medianya Nation. Kalau hari ini kita akan membahas tentang kenali bahan aktif yang aman untuk perawatan kulit jangka panjang. Nah, dimana sekarang tuh banyak sekali skincare yang overclaim ya Bu ya. Iya. Baik dari bahan aktifnya, baik dari apa manfaatnya, katanya bisa dengan cepat kilat gitu, membuat kulit glowing gitu. Padahal kita nggak tahu nih efek jangka panjangnya seperti apa kayak gitu. Nah, makanya hari ini kita akan membahas perihal bahan aktif, terutama yang digunakan tentunya di produk-produk Lination. Oke. Bu ini udah siap? Aku Ditanya. obrak-abrik. Jangan tegang dong. Inhale, exhale. Habis ini kita ngopi ya. Ngopi cantik. Iya, ngopi cantik ya. Kita di Starling aja.
Di mana itu? Starbucks keliling, Bu. Oh, baiklah. Menyebut merek lagi ya. Intermezzo. Ya, intermezzo. Kalau nggak di Virgo gitu, Mipir dari Cingogo. Oh, boleh itu di Iya. tempat nongkrong kita di bawah. Gitu. Jadi nanti pas nyeruput kopinya ada suara Oh. Oh. kayak gitu. Aduh, tuh jadi bahas kopi ya. Nah, enggak nih, Sobat Indonesia, kan langsung aja ya. Kan tadi judul kita udah jelas sekali ya. Kenali bahan aktif yang aman untuk perawatan kulit jangka panjang. Nah, memang apa sih Bu definisi perawatan jangka panjang itu sendiri tuh apa? Perawatan jangka panjang. Jadi kita definisinya dulu ya. Jadi perawatan jangka panjang itu proses kita secara rutin merawat kulit kita, mulai dari ngebersihin wajah, itu kan harus benar gitu ya. Terus menjaga kulit kita tetap lembab. Nah, itu adalah salah satu, kalau sekarang tuh lagi booming tuh ada istilah tuh skin investment. Oh, oke. Aku jadi keinget seseorang, Nia Ramadhani. Nah itu Nah, kan. kan? Nah, itu kan ada istilah tuh skin investment. Tuh dari dua istilah digabung. Jadi skin dan investment. Skin kulit, investment tuh investasi jangka panjang. Itu tadi dari apa aja sih? Jadi dari kita meluangkan waktu, tenaga, dana, dan waktu, tenaga, dana, yaitu untuk merawat kulit kita gitu. Terus itu tuh sebenarnya tuh ada banyak tips ya untuk skin investment itu gitu. Jadi kita ada 9 tips nih yang udah dirangkum. Oke, apa tuh Bu? 9 tips gitu. Yang Kayaknya kita perlu bahas satu-satu ya Bu ya. perlu bahas satu-satu. Karena biar Sobat Indonesia tahu secara detail gitu. Karena biar nggak salah pilih. Nah, kan kita lagi membahas perawatan jangka panjangnya dulu nih, belum masuk ke bahan aktif. Nah, si perawatan jangka panjang ini ada 9 nih yang udah kita rangkum. Kita harus menjaga kebersihan kulit. Yang kedua, menjaga kelembaban kulit. Itu kelembaban kulit hubungannya sama penuaan dini ya, mencegah penuaan dini. Terus yang ketiga, jangan malas menggunakan tabir surya, karena kan kita iklimnya tropis, jadi ada matahari gitu kan ya. Terus kan dari radiasi sinar UV juga itu kan bahaya ke kulit. Nah, kita harus jangan malas pakai tabir surya, karena dan itu tuh harus di-apply tiap 3-4 jam. Terus yang keempat, kita harus juga pola makan. Kita harus menghindari makanan yang menyebabkan jerawat, kayak gorengan terlalu banyak, minuman manis terlalu banyak. Boleh, tapi nggak terlalu banyak gitu. Terus yang kelima, istirahat cukup, tidur. Buat yang suka nonton drakor maraton, jangan ya. Curhat Anda ya. Iya benar. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Banyak suka nonton drakor maraton. Karena itu kan kita kayak kurang tidur ya. Terus produksi sel-sel kulit yang malam itu jadi berkurang. Akhirnya kita jadi kurang fresh wajahnya gitu. Dan jadi jerawatan juga gitu. Ke kulit juga. Terus istirahat yang cukup tadi udah. Terus yang keenam, kita harus kelola stres. Karena kalau stres mudah kita berjerawat gitu. Terus yang olahraga rutin sama minum air putih yang banyak, itu sesuai sama anjuran dokter ya gitu. Terus hindari rokok, karena kan rokok itu radikal bebas juga, kulit nggak baik, sama alkohol juga nggak boleh gitu. Nanti kita mungkin bahas dari yang tadi kan poin 1 tuh menjaga kebersihan kulit. Nanti kita bahas di bahan aktif di produk-produk kebersihan kulit tuh yang aman atau yang recommended itu apa sih gitu. Boleh. Oh, ternyata ada 9 tips tadi dari Ibu Yunia sendiri ya untuk menjaga dan melakukan perawatan jangka panjang itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada, aku ulangin ya Bu ya, semoga aku masih, aduh ya Allah tolong, masih ingat gitu ya. Menjaga kebersihan kulit wajah. Yang kedua, menjaga kelembaban kulit wajah. Yang ketiga, ini yang paling penting, 3 poin pertama itu adalah menggunakan tabir surya ya Bu ya, dan wajib digunakan atau reapply per 3-4 jam sekali. Dan selebihnya saya tadi mungkin boleh diulang nanti sama Ibu ya. Karena ke highlight di otak saya tuh itu yang 3 poin tadi ya. Mungkin kalau misalkan yang lain-lainnya mengikuti dari pola makan, pola tidur, manajemen stres tadi ya, terus juga olahraga rutin dan minum air putih. Hatam. Udah ya. Jadi ingat-ingat ya Sobat Nation ya, jadi dijaga juga dari dalam dan luar. Jadi dari luarnya bisa dibantu dengan produk-produk yang Nation punya, dengan bahan-bahan aktifnya, dan di dalamnya kita kelola stres juga, kita kelola pola makan seperti itu, olahraga rutin juga, minum air putih 2 liter, bukan 2000 liter ya.
Nanti jadi penguin gitu. Aduh ya ampun, maaf. I'm sorry ya. Lanjut ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Jadi nanti di sini kita juga mau ingetin lagi ke Sahabat Nation ya, kalau kita juga punya banyak hadiah yang akan diberikan ke Sahabat Nation. Nanti untuk pembagian hadiahnya sendiri kita nanti ada buka Q&A di akhir acara dan juga memberikan hadiah untuk Sahabat Nation yang memberikan pertanyaan terbaik atau yang aktif bertanya seperti itu. Nah, di sini aku mungkin mau spill terlebih dahulu untuk hadiah yang akan kita berikan nanti apa aja. Yang pertama itu ada 1 buah glow facial mist. Nah, ini dia. Nih, mungkin aku buka aja ya. Ini aku kasih lihat ya semprotannya. Tuh, halus banget. Jadi nggak akan beres gitu ke muka tuh. Terus aromanya enak banget ya Bu ya. Jadi itu juga bisa aman digunakan sebelum dan sesudah make up, bahkan lagi retouch ya, reapply juga itu aman banget karena nggak akan merusak make up ya Bu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi bahkan membuat kulit aja jauh lebih lembab dan glowing. Seperti itu. Karena itu juga bisa untuk pigmentasi ya Bu ya, karena nanti ada bahan aktifnya, dijelasin sama Ibu Yuni ya. Nah, selain itu juga kita punya 2 hadiah lagi glow facial mist, tadi ada facial foam acne, kita punya 2 piece. Nah, ini dia ya, nih facial foam acne 2 piece, dan yang terakhir kita punya 2 voucher diskon salon senilai Rp50.000. Menarik ya. Nah, yang spesial di hadiah salon diskon salon ini juga kita punya hairstylist baru. Nanti kita akan kenalan ke Sahabat Nation di bulan depan Bu. Jadi kita akan kenalin satu-satu nih untuk tim-tim yang ada di Nation tuh siapa aja sih gitu. Oke, kita lanjut lagi Bu. Ya. Mungkin perlu dijelasin satu-satu, tadi kan udah ada 9 tips dari Ibu ya untuk melakukan perawatan kulit jangka panjang. Kita kupas satu-satu di poin pertama itu membersihkan kulit wajah. Apa aja sih Bu sebetulnya yang harus dilakukan untuk melakukan membersihkan wajah? Ya. Nah, kita bahas dulu ya bahan aktif itu apa sih gitu kan. Boleh. Nah, definisi bahan aktif sendiri itu adalah bahan kimia yang bekerja untuk kondisi kulit tertentu. Oke. Ya, berarti kalau misalnya ada yang kulitnya normal, pakai bahan aktifnya apa? Misalnya bahan untuk yang kulitnya kering, pakai bahan aktifnya apa? Nanti kita bahas. Terus yang kulit berjerawat, terus kulit yang berminyak. Nah, itu tuh dari bahan aktifnya itu ada yang alami, ada yang kimia juga. Tergantung dari jenis kulitnya tertentu. Nah, tadi kan yang perawatan jangka panjang kita harus ngebersihin wajah ya. Apalagi yang udah kerja kan pasti kita tiap hari make up gitu kan. Nah, pulang kerja jangan malas ngebersihin wajah karena itu salah satu yang membuat kulit kita tuh mencegah penuaan dini. Karena kalau kita malas cuci muka, misalnya pulang kerja, kita harusnya kan pakai cleanser dulu, cleansing milk gitu kan, atau micellar water. Nah, udah gitu kita pakai sabun. Nah, kebetulan sabunnya ini kita bisa pilih bahan aktif ada AHA, alpha hidroksi asid atau glycolic acid yang fungsinya untuk yang kulitnya pigmentasi atau ini juga bisa buat eksfoliasi. Dan kebetulan nih kita kan ada facial foam, ada AHA sama acne nih. Nah, kita yang facial foam AHA, yang AHA dulu ya. Yang AHA itu kan isinya tuh bahan aktif itu AHA sama aloe vera. Jadi buat kulit yang ingin lebih cerah sama yang kering, karena sifatnya AHA ini untuk hiperpigmen, untuk mencerahkan, dan aloe vera juga untuk melembabkan. Jadi cocok gitu untuk yang kulitnya normal dan kering. Lalu ada juga facial foam acne, ini isinya TTO. TTO ini tea tree oil. Jadi untuk yang kulit berjerawat atau berminyak. Gitu, karena si TTO ini punya khasiat untuk melawan bakteri. Gitu. Dan juga di dalam facial foam, dan juga ini ada bahan aktifnya di facial foam acne ini ada sodium salisilat. Nah, sodium salisilat ini untuk mengontrol minyak berlebih. Jadi buat yang kulitnya berminyak dan oily, disarankan milih yang bahan aktifnya ada TTO atau ada sodium salisilatnya karena dia mengontrol minyak berlebih sama buat melawan bakteri dari jerawatnya itu. Gitu. Jadi kita bisa lihat kok misalnya kita mau beli produk nih, kita bisa lihat kok di ingredientsnya, oh ini bahan aktifnya, oh ini ada TTO-nya, oh kayaknya kayak aku nih misalnya berjerawat, pilih nih yang ada TTO-nya, misalnya, aduh kok aku normal tapi kering, oh pilihnya yang ada AHA-nya, karena kan butuh eksfoliasi nih. Mohon maaf ya.
gitu. Jadi kalau untuk pembersihan wajah sih bisa beberapa zat aktif yang barusan disebutin ya, yang baru Oke. sebutin gitu. Lalu yang kedua tuh kan kita ada menjaga kelembaban nih. Nah, setelah kita pakai sabun, kita kan pakai toner. Iya. Ya, nah kalau toner itu untuk mengecilkan pori-pori ya fungsinya, dan juga untuk soothing kan, menenangkan kulit. Nah, kita juga punya nih kayak glow facial mist. Nah, kita bahas nih tadi kan glow facial mist tuh anti pigmen ya, karena kandungan zat aktifnya nih yang suka dicari-cari nih sama kita tuh ya. Ini ada niacinamide-nya. Nah, si niacinamide-nya ini fungsinya untuk pencerah, buat pencerah wajah, juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat gitu. Dan juga ada aloe vera-nya. Jadi satu package di dalam facial mist ini udah lengkap, ada pencerahnya, ada buat ngelembabinnya juga dari aloe vera-nya gitu. Dan aloe vera ini sifatnya kan soothing ya, menenangkan juga gitu. Jadi pada saat kita lagi panas, kepanasan nih lagi di outdoor, kita tinggal semprot deh, karena kan ada aloe vera-nya nih buat menenangkan kulit juga gitu. Berarti cukup ini ya, aloe vera di di produk-produk kita cukup banyak digunakan ya. Iya, banyak digunakan, karena kan sifatnya yang soothing, melembabkan juga gitu, menenangkan. Banget ya berarti manfaatnya ya, bisa untuk digunakan untuk kulit berminyak atau sekalipun normal ya. Iya, betul. Kan tadi biar awet muda atau perawatan jangka panjang kita butuh kulit kita tetap lembab. Nah, salah satunya kita usahanya ikhtiarnya itu gitu. Dan menggunakan bahan aktif yang ada ya kandungan aloe vera-nya salah satunya gitu ya. Kalau pengen pencerahnya tadi ada niacinamide ya. Terus tadi kalau di sabun kita ada AHA buat kulit normal kering, sama TTO buat yang kulit berjerawat. Luar biasa, ini baru satu step ya Bu ya? Iya, betul. Baru satu step. Oke, tapi kayaknya udah ada yang apa nih? Ada yang nanya ya? Ada yang tanya. Ada yang tanya nih. Oke, kita sapa-sapa dulu ya Sobat Lination yang udah nonton. Halo, terima kasih. Ini juga banyak sekali Sobat Lination yang setia selalu menonton live Instagramnya Lination. Itu salah satunya ada Ibu Kartika. Halo Ibu. Halo Ibu, ini Ibu ada bertanya ya. Ada banyak nih pertanyaannya. Kita bacain satu-satu ya Bu. Boleh. Apa saja kandungan skincare yang tidak boleh dicampur katanya? Tidak boleh dicampur. Skincare tidak boleh dicampur. Maksudnya bahan aktifnya atau gimana? Iya, kemungkinan kayak gitu ya. Ini kurang spesifik juga sih pertanyaannya. Mungkin boleh dibantu generalnya aja kali ya Bu. Generalnya tidak boleh dicampur itu kayak kalau misalnya kita malam pakai salah satu ini ya kayak retinol misal itu kan disarankan dipakainya malam. Sekarang lagi booming ya kita peeling retinol gitu. Nah itu disarankan advice dari dokter itu dipakainya malam. Karena kan itu sifatnya tuh dia tidak rentan terhadap cahaya, jadi buat kulit kita kemerahan gitu. Jadi gak boleh kena sinar matahari. Jadi disarankan untuk pemakaian kayak misalnya tuh yang retinol itu peeling itu dipakainya malam. Kayak gitu. Terus lebih cenderung ke situ sih. Terus kalau misalnya untuk pemakaian skincare yang tidak boleh dicampur, sebetulnya untuk step-stepannya kita kan sebetulnya kita udah bahas ya di waktu itu. Kita mulai dari ngebersihin wajah pakai cleanser dulu, pakai sabun, tahapannya gitu. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol tuh masih banyak yang suka ketukar-tukar. Jadi pakai toner dulu apa pakai krim dulu ya gitu. Pakai serum dulu apa pakai krim dulu ya. Nah, harusnya tuh urutannya setelah pakai sabun, pakai cleansing milk dulu, pakai sabun, gitu pakai toner, kita pakai yang cair dulu sifatnya. Jadi serum dulu. Setelah toner serum dulu. Nah, kemarin tuh banyak yang masih ketukar kayak gitu. Nah, kita pakai serum dulu, udah pakai serum baru yang sifatnya semi solid yaitu yang kayak krim, lotion. Nah, sebelum krim sebetulnya lotion dulu karena kan dia lebih cair ya, lebih encer daripada krim. Setelah serum baru lotion, baru krim gitu. Nah, paling sih di situ. Kalau misalnya mengenai bahan aktif harus lebih spesifik mungkin ya bahan aktifnya apa sama apa gitu. Temen kita lebih general kita bahas step-stepannya aja biar lebih paham lagi ya gitu. Maksudnya biar step-stepan kita udah benar gitu. Boleh. Berarti mungkin kalau untuk dicampur tergantung apa dulu bahan aktifnya gitu ya Bu ya. Kita juga harus mengetahui. Jadi kita nggak bisa
jauh secara gamblang mungkin. Nanti untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detail mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Oke. Nah, Nah, kan buat ngecek kita masuk jenis kulit apa juga itu harus konsultasi ke dokter ya gitu. betul. Kan ada alat tuh skin analisis dulu. Misalnya Mm-mm. ternyata kata dokter kita lebih cenderung kayak sensitif tapi kering gitu. Ya. Misal. Kayaknya harus pakai bahan aktif yang seperti ini nah gitu. Nanti kan kata dokter advice-nya bahan aktif apa nanti dicocokkan dengan produk yang mau kita beli. Kita lihat ingredients-nya. Oke. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah alfa arbutin termasuk bahan aktif? Katanya gitu. Alpha arbutin. Apakah alfa arbutin termasuk bahan aktif? Itu pertanyaannya. Nah, gitu ya. Alpha arbutin, kalau kebetulan alpha arbutin di produk kita kan belum ada ya gitu. Kayaknya harus nanti kita skip dulu, kita cari dulu jawabannya kali ya. Kita fokusnya ke yang ada di produk kita dulu Oke. kali. Oke, nah Ibu Kartika, jadi untuk pertanyaan kedua ini mungkin kita tidak bisa bahas secara detail kali ya, karena memang kita sekarang fokus di bahan-bahan aktif yang digunakan di produk-produk Laination. Nah, berhubung alpha arbutin sendiri tidak digunakan untuk di produk-produk Laination seperti itu. Nah, lalu juga ada dari Kak Rosi Notrose. Oh, ini pertanyaannya sama sih kayak tadi Ibu Kartika ya. Ini ada lagi bahan aktif AHA sama vitamin C boleh digabung nggak? Kayak gitu. Kalau di produk kita itu untuk bahan aktif AHA belum ada yang digabung sama vitamin C ya. Adanya sih kita di Moist Complex itu kita ada gabungan dari vitamin A dan E. Oke. Gitu. Vitamin A dan E fungsinya untuk nutrisi kulit itu di Moist Complex. Dan Moist Complex itu kan salah satu yang best seller juga ya di kita. Jadi buat yang kulitnya sangat kering itu bisa dianjurkan juga pakai itu. Terus ada aloe veranya, ada aloe vera untuk melembabkan, ada sea butter untuk melembabkan juga, sama ada ceramide untuk kekenyalan kulit. Gitu. Jadi kalau untuk yang digabung kita ada beberapa bahan aktif yang digabung nih. Contohnya itu Moist Complex. Isinya tuh aloe vera, sea butter, vitamin A dan E dan juga ceramide. Itu lebih cenderung kayak buat kekenyalan kulit karena kita butuh kulit yang moisi gitu kan ya. Oke. Nah, seperti itu ya Kak Rosi, semoga jawabannya membantu. Nah, oke, kita lanjut aja ya Bu ya. Tadi kan udah masuk ke tahap cleansing. Nah, yang kedua menjaga kelembaban tadi. Mungkin barusan juga sudah disinggung sebetulnya bahan yang digunakan atau produk yang ada di kita tuh ada Moist Complex tadi ya. Dengan bahan aktif yaitu ada vitamin A, vitamin E dan juga apa tadi Bu? Ada ceramide, ada aloe veranya juga. Oke. Nah, kita temuin banyak aloe vera di mana-mana berarti ya Bu ya. Dari clean wash, terus dari glow facial mist, sampai juga tadi di moist complex ya, dari pelembabnya sendiri. Berarti memang manfaatnya seluar biasa itu ya. Jadi bisa digunakan di banyak produk. Wah, luar biasa. Oke, boleh dilanjut Bu? Lalu kalau tadi kan kita udah bahas tuh yang glow facial mist, terus kita juga ada serum, dan kita tuh ada skin art serum. Skin art serum itu masuk ke golongan glow factor serum ya, jadi memang sangat dianjurkan buat yang udah laser gitu, yang sudah perawatan laser. Nah di sini tuh ada kandungannya tuh yang bagus banget ya, ada snail extract. Snail secretion filtrate atau lendir siput cornu aspersum. Nah itu fungsinya buat antioksidan. Antioksidan melembabkan untuk mempercepat regenerasi sel kulit baru. Nah ini yang anti aging itu ya yang kita bahas ya, karena kan kita membutuhkan produk-produk yang sifatnya anti aging gitu. Dan juga di sini ada hyaluronic acid yang fungsinya untuk kelembaban juga, dan ada glabra extract itu antioksidan. Jadi di produk-produk yang kita di sini bahan aktifnya itu banyak yang punya khasiat itu anti aging dan antioksidan.
Luar biasa. Nah, tadi juga si skin serum itu coba kecil-kecil cabai rawit ya, Bu ya. Iya. Karena memang packagingnya kecil tapi manfaatnya Ini banyak. banyak. Dan digunakannya juga cukup setitik aja Iya, ya, Bu ya. jadi Nggak udah yang nyebar juga ke Mm-mm, kulit. Jadi nggak cukup banyak-banyak. setetes udah nyebar ke kulit. Iya, gitu. benar-benar. Karena memang aku juga yang apa sih post laser itu pakai itu juga cukup cepet apa regenerasi kulitnya Iya, gitu loh. betul. Terus jadi juga ini stoknya juga tinggal sedikit lagi. Oh ya? Kalau misalnya ada yang mau beli harus cepet-cepet. Suka rebutan kadang gitu. Benar. Nah, yang penasaran ya, manfaatnya si kecil-kecil cabai rawit ini apa? Jadi buruan di check out aja. Jadi boleh untuk pembeliannya bisa melalui e-commerce kita ya, Bu ya. Ada di Shopee. Tokopedia, Shopee, TikTok. Nah, bahkan kita sendiri juga suka ada live rutin nih di TikTok dan Shopee setiap hari Senin sampai Minggu. Nah, untuk jamnya sendiri jadi jadwalnya gantian ya antara seminggu TikTok dan seminggu Shopee. Nah, untuk minggu ini kita lagi ada live di Shopee Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Nah, kalau misalkan Sabtu Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, kalau misalkan di minggu depan kita bakal live di Shopee, di TikTok seminggu full itu Senin sampai Jumat sama ya di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Dan di hari Sabtu Minggunya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Seperti itu. Sama ada diskon-diskonnya juga. Iya betul banget. Jadi biasanya kalau misalkan mau beli di e-commerce tuh ada benefit lainnya atau benefit tambahan sih kayak gitu. Misalnya kita udah kasih diskon dari e-commerce sendiri ada diskon tambahan. Buruan check out sebelum kehabisan karena memang barangnya juga terbatas gitu. Jadi siapa sih nggak mau merasakan manfaatnya? Tadi ada snail extract apa tadi sebutnya? Iya, snail extract. Snail extract ya. Jadi kan kalau misalkan jadi nggak usah ngebayangin lendir siput siput di muka kita enggak ya gitu. Udah diolah dengan baik lah. Maksudnya udah aman kayak gitu. Iya. Dan itu lagi diskon 50%. oh ya? Jadi, Oh. makanya banyak yang beli gitu. Karena memang udah tahu ini kali ya, apa namanya? Manfaatnya, Iya, banyak yang udah berkali-kali merasakan. beli. Mm-mm. Kalian ada sempat yang sampai beli 3 botol Oh. karena takut kehabisan deh. Iya benar-benar. Apalagi sekarang harganya lagi gini ya, Diskon. lagi gebiar-gebiar akhir tahun nih Iya, gitu. benar. Kayak gitu. Oke, nah setelah itu apa lagi nih Bu? Tadi produk-produk yang kita punya. Ada facial foam, ada glow facial mist ya. Lalu setelah itu juga ke pelembab moist complex. Iya, Nah, serum juga. Nah, selain itu juga tabir surya. Tabir surya apa sih yang kita punya, Ibu? Nah, kita tuh ada 2 nih, ada kalau sebelum tabir surya kita ke moisturizer dulu ya, kan ada moist complex, lalu Oke. selanjutnya ada intensive day cream. Waktu itu kita pernah bahas Iya, ya, betul. yang Oke. ada kandungan bakuchiolnya itu kan ini lagi happening juga ya, zat Iya. aktif ini tuh. Nah, kan zat aktif ini tuh kayak fungsinya tuh kayak anti aging. Terus mempercepat regenerasi sel-sel kulit mati juga. Jadi dengan begitu mempercepat efek pencerahannya gitu. Di dalam kulit sama di dalam kandungan intensive day cream ini juga ada ECGC. Apa tuh? Apa tuh? ECGC. Disingkat ya, epigallocatechin. Jadi itu tuh teh hijau. Jadi ekstrak dari teh hijau yang sifatnya antioksidan. Jadi itu emang benar-benar apa ya, zat aktif di produk kita tuh terdiri dari anti aging, antioksidan, pelembab. Jadi dalam satu krim itu emang udah manfaatnya udah lengkap gitu, kayak gitu. Dan juga ada mikroalga ekstrak. Nah ini nih, Apa tuh? Mikroalga ekstrak. yang sifatnya tuh anti-inflamasi. Jadi kalau misalnya kita pakai siang kepanasan atau misalnya agak merah dari sinar UV, nah ini ada sifat anti-inflamasinya dan juga menenangkannya juga kayak gitu. Dan punya dari si produk ini tuh punya sifat hidrasi, jadi menjaga kadar air di kulit kita juga, dia tetap lembab kayak gitu. Jadi itu tuh 3 bahan aktif utamanya tuh ya, bakuchiol, ECGC yang tadi teh hijau sama mikroalga gitu. Itu udah lengkap ya. Udah pelembab ada, pencerah ada, antioksidan ada, anti aging ada gitu. Iya sebenarnya di satu wadah aja gitu, satu produk aja ya. Nah, mana juga sekarang intensive day itu lagi diskon juga ya Bu ya, lagi ada potongan harga juga. Nah, Sobat Nation buruan check out ya, apalagi nih promo-promo sahabat-sahabat Nation yang udah gajian ya. Jadi yuk mari investasi kulit dengan jangka panjang dengan membeli produk-produk Nation. Kenapa? Ada yang protes tuh. Oh, ada yang protes. Oh, oke. Kan tapi yang di luar sana sahabat Indonesia nih ya udah pada gajian ya. Ada yang udah dari tanggal 25. Oh iya. Iya betul. Kenapa?
Ah, betul, sekalian payday sale gitu kan, kayak buruan di check out gitu kan. Enggak, takut direkrut. Terus tidak. Ya, kita lanjut. Tadi intensif itu ternyata ada day, ada night juga. Mau dibahas sekarang juga? Nanti Oke, kita nanti. bahas yang krim siang dulu nih, krim Siang pagi dulu. dulu. Oke. Setelah intensif day kita lanjut ke Sunny Shield. Kita ada tabir surya itu ada dua ya. Ada yang sunblock, ada yang sunscreen. Oke. Nah, kalau sunscreen itu kan Sunny Shield. Mhm. Nah, sifatnya itu kan beda nih. Kalau sunscreen itu kita kerjanya itu dia menyerap dulu sinar UV, lalu menciptakan panas dan dikeluarkan. Nah, kalau sunblock itu langsung diblokir nih sinar UV-nya gitu. Oke. Di sunscreen kita punya produk Sunny Shield. Ini best seller juga, padahal baru launching ya. Betul. Ternyata banyak juga yang cocok, alhamdulillah gitu. Kalau di Sunny Shield ini kita pakai sunscreen-nya itu yang chemical sunscreen. Chemical sunscreen itu ada ini zat aktifnya tuh agak susah, jadi harus nyontek. Boleh, silahkan. Jadi ada metoksi sinamat, metoksi dibenzil metan, sama ostokrilen. Dan itu fungsinya dapat memblok sinar UV gitu. Terus gini juga aman buat kulit sensitif dan tidak menimbulkan iritasi. Karena kan kita kalau pakai sunscreen karena suka perih ke mata tuh ya. Ada beberapa sunscreen yang kayak gitu. Nah, itu tuh enggak gitu. Dan itu tidak menimbulkan iritasi, bahkan dia udah baik juga buat untuk kulit sensitif gitu si chemical sunscreen-nya ini gitu. Lalu ada allantoin. Si allantoinnya itu sifatnya menjaga kadar air di wajah biar tetap lembab. Terus yang ketiga ada si butter tadi, menangkal radikal bebas sama nih yang bahan aktif alaminya. Ya, kan kita di produk itu tuh selalu ada bahan aktif alami. Dan itu bahan aktif alaminya ada ekstrak brokoli, ekstrak akar kunyit, sama ekstrak nanas yang fungsinya antioksidan. Lagi-lagi ya kita nemuin udah dapat untuk blokir sinar UV, dapat pelembabnya, terus juga dapat antioksidannya. Gitu. Jadi tiap produk kita tuh selalu ada antioksidan ya gitu. Apalagi kan sekarang ozon menipis gitu. Jadi kita butuh produk-produk atau zat aktif yang ada antioksidannya gitu. Setuju sekali sih Bu ya. Oke, tadi udah sampai Sunny Shield. Nah, kan kita punya 2 produk. Nah, kalau satu lagi apa nih Bu? Yang tadi bisa langsung ngeblok itu. Nah, ngeblok ya. Nah, ini nih yang baru datang, lagi anget-angetnya baru datang dari pabrik nih. Ada Melagard. Kemarin tuh baru datang, kita kabarin ke customer. Langsung ada customer yang langsung pesan 5. Karena katanya takut kehabisan lagi kayak gitu. Terus nanya ada diskon nggak? Oh ya tunggu ya bulan depan. Mudah-mudahan kita diskon gitu untuk yang Melagard. Nah, kita bahas nih zat aktif di Melagard. Nah, di Melagard ini kita SPF-nya itu PA++-nya 3, 50. Kita bahas nih apa sih SPF PA++ ini gitu. Boleh bahas ya. SPF itu adalah sun protector factor. Jadi suatu pengukuran berapa lama sinar UVB yang dibutuhkan untuk memberikan efek terbakar pada kulit jika SPF meningkat. Jadi sifatnya itu jadi SPF ini perlindungan dari sinar UVB juga meningkat. Jadi kalau misalnya SPF-nya 1 nih contoh, kita lihat SPF 1 itu sama dengan 10 sampai 15 menit. Nah, kalau kita kan produk Melagard itu SPF-nya 50. Berarti SPF 50 dikali 10 sampai 15 menit. Jadi kemampuan Melagard memblok matahari selama 500 menit sampai 750 menit atau 8 jam. Nah, kita nih pakai Melagard, SPF-nya 50, berarti SPF Melagard ini bisa memblokir sinar UV selama 8 jam. Tapi saran dari dermatologis dan dokter, kita tetap harus reapply tiap 3 jam karena memang kondisi sekarang kan sinar UV emang radikal bebas juga memang untuk sarannya sih advice dari dokter sama dermatologis tiap 4 jam kita reapply. Tapi untuk Melagard ini karena SPF-nya 50 sebetulnya bisa sampai 8 jam gitu untuk aktivitas di outdoor. Nah, bedanya kalau sunscreen kan tadi cenderung teksturnya ringan, terus warnanya juga kayak emulgel ya, lebih ringan teksturnya. Nah, kalau sunblock ini teksturnya lebih kental gitu dan berwarna. Jadi buat kita yang make up gitu kan, setelah pakai intensive day cream atau moist compact tunggu menyerap, kita pakai sunblock Melagard gitu buat nangkal radikal bebas sama sinar UV kayak gitu. Nah, lanjut Bu. Udah sih, dan itu ada vitamin E juga buat nutrisi kulit. Nah, kita kan jangan tubuh aja ya, maksudnya perut yang dinutrisi, tapi kulit juga butuh nutrisi. Nah, makanya itulah yang efek jangka panjangnya kulit jadi lebih sehat.
Sama yang kedua ada alga ekstrak. Nah, alga lagi nih keluar. Mm-mm, Tadi kan mm-mm. mikroalga. Nah, ini Iya. alga ekstrak. Nah, alga ekstrak ini melindungi skin barrier. Oke. Nah, skin barrier kan kita kan kulit kita kan kadang kayak bekas jerawat atau misalnya struktur kulit kita agak rusak dari bekas jerawat atau kena sinar UV. Nah, alga ekstrak ini mengembalikan skin barrier kita, melindungi juga skin barrier kita gitu biar tetap normal, tetap halus. Dan ada juga ECGC lagi. Nah, ECGC tadi apa? Antioksidan. Antioksidan, iya. Jadi lengkap ya, udah ada vitamin E-nya buat anti agingnya, pelembabnya juga. Terus ada alga ekstraknya juga buat skin barrier untuk melembabkan juga, sama ada ECGC untuk antioksidan. Dan SPF-nya tadi 50, PA plusnya 3 ya gitu. Jadi memang dari SPF 50 itu berarti 50 satu SPF itu kan 10-15 menit, berarti 50 kali 10-15 menit itu kurang lebih 8 jam, 700 menit jadi 8 jam kita bisa menangkal sinar UVB, UVA kayak gitu. Oke, nah kalau misalkan penggunaan Sunny Shield ini sendiri, apakah bisa digunakan atau boleh digunakan nggak sih sama Melagard? Misalkan Sunny Shield dulu nih, karena pengen perlindungan itu super ekstra gitu. Terus abis itu baru pakai Melagard, itu boleh nggak sih, Bu? Kalau saran dari kalau ini sih sebaiknya kalau sunscreen kan beda penggunaan ya. Kalau sunscreen cenderung buat di indoor. Oke. Kalau Melagard buat kalau kita keluar mau belanja atau kita mau olahraga, nah kita pakai Melagard karena kan kita ketemu matahari langsung gitu. Nah makanya beda penggunaan gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk yang ringan-ringan aja, misalnya aktivitas di dalam rumah kita sunscreen. Tapi kalau misalnya kita ada keluar, ada olahraga, bisa pakai Melagard gitu buat ngeblok sinar UV gitu. Oke, berarti nggak perlu dikombin juga ya untuk mendapatkan perlindungan ekstra. Asal kita tahu nih kegiatan apa hari ini akan kita lakukan baik di indoor atau di outdoor. Nah, kita menggunakan secukupnya ya Bu ya. Jadi tidak too much Nggak gitu. too much juga. Kadang kalau kadang nah itu ada yang salah juga nih persepsinya. Apa yang cepet cerah pakainya banyak, padahal itu enggak gitu. Kayak kita yang penting itu rutin. Jadi nah ini juga ya buat ternyata rutin itu kita pemakaian itu 8 sampai 12 minggu. Oh, oke. Kadang kita tuh suka pengen cepat nih, baru juga seminggu, kok nggak ada efeknya berhenti. Padahal bukan gitu. Harusnya pemakaian skincare itu nggak bisa cepat, karena itu harus rutin. Makanya tadi skin investment itu. Jadi penggunaan skincare itu dianjurkan oleh dermatologi itu pemakaian sekitar 8 sampai 12 minggu baru itu kelihatan hasilnya. Kayak gitu. Berarti 2 sampai 3 bulanan lah ya Bu ya. Iya, betul, 2 sampai 3 bulanan. Nah, Jadi kita harus sabar, maintenance terus. Betul, sabar itu yang paling utama. Setelah niat adalah sabar gitu. Karena kan bukan sihir ya Bu ya, namanya juga perawatan jangka panjang. Nah, kecuali kalau misalkan sahabat Lination pengen yang instan, bisa langsung datang ke Klinik Utama Lination di Jalan Lemah Nugget nomor 10, Sukawarna Sukajadi, Bandung. Kita ada di area Pasteur. Kita dekat lokasinya dari Kampus Maranatha dan Hotel Sariater Kamboti. Nih, kita lokasinya ada di one way dan ada di sebelah kanan jalan. Areanya cukup strategis gitu ya. Nanti di sana bisa ketemu sama dokter. Ada dokter David Budiwartona sebagai dokter estetik dan dokter Tesai juga. Jadi Sobat Nation yang nyaman konsultasi dengan dokter perempuan laki-laki kita juga ada. Atau mau yang lebih ekstra instan lagi, kita ada dokter spesialis bedah plastik yaitu dokter Steven Narmada, Sobat Nation. Jadi semua perawatan dan treatment yang tersedia di Lination sesuai kebutuhan sahabat Lination gitu. Jika memang sudah ada dananya cukup ya Bu ya, tapi waktunya nih singkat, jadi bisa langsung ke Dokter Steven Narmada gitu. Mungkin untuk melakukan bedah plastik, baik itu apa aja bedah yang diambil banyak sekali gitu ya. Nanti untuk lebih detailnya apa aja bisa langsung tanya-tanya ke customer service kita. Nomornya mungkin sudah tertera ya di layar handphone Sobat Nation. Ada berapa tuh? Ada dua nomor customer service. Jadi boleh tanya-tanya, silahkan bebas, baik mengenai produk, mengenai appointment, mengenai layanan-layanan, mengenai promo dan segala macam yang ada tersedia di Klinik Utama Nation. Dan jangan lupa ya Sobat Nation, boleh di-share juga live Instagram ini ke teman-temannya Instagram Sahabat Nation semua agar banyak yang nonton dan banyak berkesempatan untuk mendapatkan hadiah nih yang akan diberikan Lination hari ini.
Nah, selain itu juga Ibu, mungkin kita skip dulu, nanti aku akan kasih informasi yang cukup penting juga nih. Kalau misalkan nanti di hari Sabtu depan, kita bakal ada event, jadi kita bakal ngundang beauty community, itu apa namanya, sesi pertama ya, batch 1 ya, batch 1 yang akan diadakan oleh Klinik Utama Nation. Jadi kita udah punya beauty community. Nah, nanti yang penasaran acaranya seseru apa, seperti apa, pantengin terus Instagramnya atau sosial medianya Nation, baik di Instagram, baik di TikTok. Nah, kita juga ada YouTube-nya juga, Bu. Gitu. Terus Nation juga. YouTube-nya Nation juga. Jadi di situ di seluruh sosial medianya informasinya sudah sudah lengkap lah. Jadi bisa Sahabat Nation scroll apa sih beauty community itu kayak apa sih? Mungkin yang kemarin sudah apply batch 1 belum bisa gabung, bisa coba lagi di batch kedua ya. Karena kita akan buka batch lainnya nih. Mohon dan juga ya, semoga rame dan lancar ya gitu Sahabat Nation. Jadi untuk sementara ini memang beauty community-nya difokuskan untuk Sahabat Nation yang ada di Kota Bandung dan wilayahnya dulu kali ya, biar udah dijangkau nih, karena nanti kita juga bakal ada banyak acara rutin lah bersama beauty community itu. Jadi kayak bikin event bareng, kayak beauty class segala macam. Nah, untuk Sahabat Nation mungkin yang punya saudara ya yang usianya berapa? Dari 18 sampai 25 tahun boleh nih diinfoin ya. Nanti bisa ngikutin atau nunggu-nunggu info batch 2-nya. Nanti bisa disaksikan dulu nih keseruan di batch pertama seperti apa. Seperti itu. Jadi banyak banget sebetulnya kegiatan-kegiatan yang Nation adakan selain live Instagram rutin ini ya Bu ya. Nah, karena nanti juga kita minggu depan bakal ketemu lagi, nggak kerasa minggu depan udah memasuki bulan Desember, udah akhir tahun, mentok nih Bu, mentok. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Udah sparkling apa nanti? Kan November sparkling. Nanti Desember tunggu aja, sebentar lagi akan keluar ya untuk tema dan promo-promonya yang menarik. Nanti juga ada promo spesial, ini No Paras ada promo spesial, nanti ditunggu aja informasinya. Nah, selain itu juga nanti di Desember, hari Selasa tanggal 3 Desember kita bakal ketemu dengan Dr. Kurniati sebagai narasumber dan Dr. Sutira Hayati sebagai host. Nah, nanti kita akan membahas tentang kesehatan di musim penghujan. Karena memang ya Bu ya, kalau dilihat lagi sekarang cuacanya tuh musim penghujan tapi kadang nggak jelas juga. Kemarin nggak hujan ya. Betul. Nah, hari sebelumnya hujan terus-terusan dari pagi ya sampai malam. Nah, hujannya tuh bukan hujan yang petir badai tapi yang ngeragokan gitu. Merecik gitu. Iya kan, jadi kayak pengen keluar tapi aduh males, nggak keluar juga bosen gitu. Tapi Bu, aku mau tanya, berhubung cuaca kita lagi hujan, masih perlu nggak sih pakai sunscreen atau sunblock? Tetap perlu. Oh, perlu juga. Tapi kan gak ada matahari. Tapi pagi kan ada matahari ya. Iya sih kadang ya. Soalnya kan kadang kita, kalau saya sih kan perlu make up buat menghalau debu secara langsung gitu kan ya. Kan kita di jalan ketemu sama debu, sama angin, ya knalpot gitu ya. Asap rokok. Betul, asap rokok ya. Kita yang ngerokok tapi lingkungan kita nih ada yang tiba-tiba ngerokok kan kita nggak bisa maksudnya kita juga nggak bisa jangan ngerokok kan gak enak melarang gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin menghindar dulu, menjauh gitu. Cuma mungkin di kondisi-kondisi tertentu kita juga tidak terlalu bisa melakukan hal tersebut yang menghindari lingkungan itu. Jadi ya itulah mungkin yang disebut perokok pasif ya, yang kena imbasnya gitu ya. Makanya kan itu kan radikal bebas ya. Nah, makanya kita tetap butuh nutrisi untuk kulit kita. Kadang kita ketemu sama radikal bebas gitu kan. Nah gitu, makanya kita butuh nutrisi untuk kulit buat menghalau radikal bebas tersebut. Nah, dengan cara pemakaian skincare secara rutin gitu. Nah, salah satunya yaitu kalau misalnya ini kayak nggak ada terlalu matahari, ya udah misalnya mau pakai sunscreen dulu boleh gitu. Misalnya karena lagi hujan gitu. Oh, itu udah dikasih kode nih. Q&A katanya. Apa nih? Udah ada yang jawab B. Ada juga. Pertanyaannya belum keluar, mohon maaf. Tapi udah ada yang jawab B. Apa ini? Ada katanya kalau udah dijawab produk skincare tanpa konsul dulu ke dokter berarti nggak apa-apa ya Kak? Gimana boleh diulang, mohon maaf.
kalau mau beli rangkaian produk skincare tanpa konsul ke dokter, berarti nggak apa-apa ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin aku bantu jawab ya. Nah, untuk hal tersebut itu boleh, tapi dilihat dulu. Tetap harus ini ya, baiknya disarankan konsultasi dulu setidaknya dengan customer service. Jadi nanti customer service sendiri akan menanyakan kondisi kulit kakak seperti apa gitu. Apakah lagi ada problem atau memang hanya untuk tinggal perawatan maintenance aja nih. Kulitnya nggak ada masalah, saya cuma pengen kulitnya jauh lebih sehat aja. Nah, kalau misalnya seperti itu bisa langsung silakan di check out produk-produknya, tapi mungkin benefitnya bisa chatting dulu ke CS, dapat produk-produk rekomendasi ya Bu ya. Jadi yang tepat gitu. Jadi nggak bukan berarti semua produk di sini digunakan secara berlebihan akan jauh lebih bagus, tidak gitu. Nah, untuk menggunakan skincare juga memang kita harus sesuai dengan takaran dan kondisi juga kebutuhan kulit kita seperti itu. Baik dari penggunaan step-stepnya, baik dari jarak berapa menit skincare satu ke skincare keduanya. Jadi jangan langsung tempel-tempel aja gitu ya Bu ya gitu. Lalu selain itu juga apa aja yang digunakannya berapa kali sehari sih gitu, digunakannya pagi, siang, atau malam aja sih seperti itu. Jadi baiknya memang silakan di chat atau konsultasikan terlebih dahulu lebih lanjut bersama customer service kita di nomor ya Kak. Seperti itu. Nah kecuali kalau misalnya kakak punya problem yang parah banget, nanti memang harus dikonsultasikan gitu. Karena mungkin ada produknya yang tidak tersedia di sini, memang harus ada produk yang diresepkan oleh dokter seperti itu ya Bu ya. Karena kan kayak kondisi kulit tertentu nih, kayak ada pigmen atau flek hitam atau ada berjerawatnya karena hormon gitu kan, gangguan hormon. Nah itu kan harus konsultasi ke dokter. Betul. Nah biasanya juga kalau dengan dokter tuh dicari triggernya terlebih dahulu, bukan dari apa yang sudah muncul di permukaan kulit aja. Misalkan jerawat nih pasti nggak cocok dari skincare, enggak seperti itu ya. Jadi pasti nanti dilihat dulu kegiatannya apa, makanannya seperti apa yang dikonsumsi sehari-hari. Bisa jadi itu salah satu pengaruh, atau misalkan dari stres atau dari tadi menstruasi ya kalau usia perempuan seperti itu. Yang baru restock aja nih yang selama ini sahabat Lilesien nanti kapan ada lagi. Nah ini dia tadi udah kita bahas ya. Mudah sekali jawabannya karena tim kita tuh baik-baik hati. Jadi sebetulnya ini kayak bagi-bagi cuma-cuma tapi untuk menambah knowledge juga sahabat Lilesien agar mengenal lebih jauh klinik atau Lilesien terutama di produk-produknya, kandungannya, bahan-bahan aktifnya itu aman sekali digunakan dalam jangka panjang. Sejak dini, maksudnya sejak remaja ya. Iya, mungkin dari usia 17-18 tahun sampai tatar hingga. Tapi kalau balik lagi nanti kalau misalkan di usia tertentu atau kondisi tertentu ada problem yang lebih problem yang cukup parah, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter kami ya. Pengen cepet nih kelihatan hasilnya gitu. Kita harus ke dokter ya. Karena Betul. kalau skincare itu ya tadi yang kita udah bahas 2-3 bulan baru kelihatan hasilnya. Gitu. Betul sekali. Nah, kita juga di sini banyak ya untuk treatment yang mau menghilangkan pengen glowing seketika ada. Injeksi glow facial mist, injeksi glow skin, atau yang untuk anti agingnya ada injeksi glow rehydrating kayak gitu-gitu ya Bu ya, untuk menghidrasi kulit, untuk menyamarkan garis-garis halus, untuk mencerahkan wajah seperti itu sahabat Lilesien. Ada HIFU juga ya. Betul banget. Nah, kita punya produk HIFU Relief atau Relief HIFU. Nah itu juga bisa untuk di area mata, area wajah, atau area body sekalipun. Nah aku sendiri berhubung udah coba Bu treatmentnya. Saya juga udah. Mantep ya, anget kok. Kayak di akupuntur gitu kan, pengen menghilangkan cabi-cabi ya gitu. Kayak lemak-lemak di pipi gitu kan. Cobain lah gitu, kayak nyetrum dikit-dikit lah gitu. Ibu cabi-cabi di pipi, saya cabi-cabi di perut gua kebetulan. Iya, nanti kita coba. Betul. Jadi sobat Lilesien yang punya problem yang sama kayak kita juga, mau menghilangkan cabi pada pipi atau misalkan lipatan gelambir gitu pada perut, apalagi misalkan seorang wanita yang sudah melahirkan ya, itu kan pasti ada gelambirnya, itu bisa dibantu
dibantu dengan treatment relief HIV tadi. Nah, untuk bulan November ini juga ada diskon 50%, tapi ada syarat ketentuannya. Untuk syarat ketentuannya sendiri bisa dihubungin ke customer service, buruan tanya sekarang juga sebelum live ini berakhir, karena memang kalau misalkan dijelaskan gamblang di sini waktunya nggak akan cukup, atau mungkin nanti kita akan ini ada pengajuan waktu live-nya diperpanjang gitu seminggu gitu. Ada repot Tidur ya. di sini dong. Iya bener ya. Nanti kita jadi ini ya, apa namanya, direkrut sama host insert gitu atau silet gitu. 1 jam ke belakang sih tentunya ya. Jadi kita yang ditemenin gitu, bukan kita yang nemenin. Terima kasih sudah setia selalu menonton live Instagramnya Lination. Ketemu lagi di hari Selasa depan tentunya dengan host Dr. Tuti Rohayati dan narasumber Dr. Kurniati, akan membahas tentang kesehatan yang lagi kita alamin sekarang lah, yang cuacanya tuh lagi kurang bersahabat sekali seperti itu. Lagi galau. Betul. Lagi apa namanya? Sendu akhir bulan. Aduh, bercucuran air. Semesta juga mestakung gitu. Iya. Semesta mendukung di akhir bulan, cuacanya hujan gitu. Aduh ya ampun gitu. Oh iya, sekalian aku mau kasih info juga kalau misalkan besok hari Rabu tanggal 27 November 2024, Klinik Utama Lination bakal libur ya, karena kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih pimpinan kota dan provinsi kita, yaitu gubernur dan wali kota. Oke, Bandung dan sekitarnya ya. Oke. Ada yang bupati juga. Iya betul. Untuk sahabat Indonesia mungkin yang lagi ada di sini di kabupaten, dan kita akan kembali lagi beroperasional di hari Kamis seperti biasa yang mulai jam 11 siang sampai jam 7 malam. Oke. Saya Lisa pamit undur diri. Yunia juga undur diri. Oke, dan tim yang bertugas ya. Terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Dah.